Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ilham Haryadi, channel yang membicarakan tentang dunia kedokteran ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana Anda membuat suatu proposal penelitian atau usulan penelitian ya. Nah, sebelum Anda menyaksikan video ini, saya sangat menyarankan Anda untuk menyaksikan video saya sebelumnya tentang petunjuk penulisan KTI ya, di mana setiap institusi itu berbeda-beda ya, bagaimana menyusunnya, untuk tulisannya dan sebagainya itu biasanya ada petunjuknya. Nah, setelah Anda membaca petunjuk tadi ya, maka selanjutnya Anda akan biasanya mengusulkan judul penelitian Anda ya kepada pembimbing Anda atau kepada institusi Anda. Nah, dalam mengusulkan judul penelitian sebaiknya Anda terlebih dahulu melakukan yang namanya penelusuran literatur ya. Nah, penelusuran literatur ini bisa Anda cari melalui aplikasi Google Scholar dan pastikan bahwa referensi atau sumber bacaan Anda itu 5 tahun terakhir ya. Nah, jadi cukup up to date atau novel kalau kita istilahkan di dalam dunia penulisan ini. Ya, jadi Anda cari minimal 10 ya artikel yang berhubungan dengan judul penelitian yang Anda ingin lakukan. Nah, setelah Anda mendapatkan referensinya, baru saya sarankan Anda menemui pembimbing Anda atau kepada siapa Anda mengusulkan penelitian Anda. Jadi itu lebih efektif dibandingkan Anda hanya membawa judul saja tanpa menyertakan referensi ya. Kalau bisa lebih bagus lagi Anda membuat satu ringkasan ya. Jadi ringkasan dari penelitian yang akan Anda lakukan. Jadi itu saran saya sehingga judul penelitian Anda itu bisa cepat untuk disetujui atau di ACC. Nah, setelah judul penelitian Anda disetujui, saya sangat sarankan Anda untuk langsung membuat satu proposal penelitian atau usulan penelitian sehingga penelitian Anda itu bisa cepat untuk dilakukan. Nah, yang menjadi penyakit biasanya adalah setelah judul penelitian itu di ACC, nah biasanya mahasiswa ini sering menunda-nunda ya, menunda-nunda untuk membuat satu proposal penelitian atau bingung ya. Jadi menurut saya tidak usah bingung, langsung saja Anda membuat usulan penelitian dan Anda bisa saksikan di video saya. Nah, jika nanti Anda menyukai video ini, silakan Anda subscribe dan Anda boleh share ke teman-teman Anda ya, sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, nah sekarang kita akan mulai bagaimana membuat suatu usulan penelitian ya. Jadi usulan penelitian itu sering disebut juga dengan riset proposal atau studi protokol ya atau proposal penelitian. Nah, ini merupakan rancangan penelitian yang tertulis dan bersifat itu formal ya. Jadi memang dia formal, tujuannya untuk apa? Pertama biasanya untuk syarat untuk pendidikan. Nah, biasanya kalau Anda ingin wisuda S1 ya syaratnya mau ujian proposal harus ada proposalnya dulu ya. Nah, kemudian untuk persetujuan penelitian, biasanya di lembar proposal nanti ada paraf atau tanda tangan untuk persetujuan di mana penelitian Anda boleh dikerjakan ya. Kemudian proposal penelitian juga penting sekali untuk kita kalau mencari investor ya, misalnya kita peneliti mandiri untuk mendapatkan investor atau penyandang dana baik dalam itu di institusi maupun di swasta ya, itu kita sangat penting sekali untuk membuat suatu proposal penelitian sehingga orang bisa mengetahui kira-kira apa yang akan kita lakukan. Kemudian tentunya proposal penelitian ini juga sebagai penuntun kita sebagai peneliti untuk melakukan penelitian. Nah, jadi secara teknis dan format itu berbeda-beda di setiap institusi. Makanya saya sangat sarankan kepada Anda untuk membaca terlebih dahulu bagaimana aturan ya penulisan proposal di institusi Anda ya atau oleh penyandang dana Anda. Oke, apa saja isinya proposal penelitian tersebut? Sebenarnya isinya cukup sederhana dan secara umum biasanya hampir di semua institusi kira-kira isinya seperti ini ya. Pertama, Anda harus membuat judul dulu di satu halaman, biasanya di halaman paling depan. Nah, di halaman berikutnya itu biasanya adalah tentang pendahuluan ya, bab 1 ya. Bab 1 pendahuluan itu isinya tentang latar belakang, rumusan masalah, hipotesis dan tujuan. Kemudian di bab 2 biasanya adalah tentang tinjauan pustaka. Jadi Anda di sini menuliskan hasil studi literatur Anda tentang penelitian yang Anda kerjakan. Nah, di dalamnya juga biasanya ada tentang kerangka konsep. Nah, bab 3 Anda membuat suatu metodologi. Metodologi ini adalah bagaimana cara Anda untuk melakukan penelitian tersebut. Di dalamnya terdapat ada desain ya, tempat dan waktu, kemudian populasi dan sampel ya, kriteria inklusi dan eksklusi,
besar sampel, bagaimana cara kerja, ya, identifikasi variabel, rencana manajemen dan analisis data, dan definisi operasional serta masalah etika. Nah, kemudian ada juga bab-bab tambahan ya tentang daftar pustaka, lampiran, dan penutup. Jadi paling tidak Anda sudah menyusun seperti ini ya, dan Anda mulai menyicilnya. Mungkin setiap hari Anda cicil sedikit-sedikit, Anda tuliskan bagaimana isinya dari suatu usulan penelitian ini ya. Nah, sekarang saya akan uraikan satu persatu tentang bagaimana item-itemnya tadi. Nah, misalnya Anda menuliskan judul penelitian. Nah, syarat judul penelitian itu pertama menggambarkan penelitian yang akan dilakukan, ya. Kemudian ditulis dalam frase sederhana. Kemudian dapat disertakan subjudul jika ada, tidak menggunakan singkatan kecuali itu singkatan baku, ya. Kemudian kalimat positif dan netral, ya, bukan kalimat interrogatif, ya. Kemudian dapat menyebutkan nama dan tempat penelitian. Nah, di sini saya akan saya buat contohnya, misalnya gambaran elektrokardiografi pasien hipertiroid di Rumah Sakit Islam Medan tahun 2019. Jadi kira-kira seperti itulah judul dari satu penelitian ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Ini bab 1 ya, tentang pendahuluan. Jadi di pendahuluan tersebut ada latar belakang masalah biasanya yang terdapat di dalam latar belakang. Jadi latar belakang masalah ini adalah kita menjawab satu gap ya. Jadi adanya satu gap ya, atau adanya jarak, atau adanya perbedaan, atau ada sesuatu yang belum terjawab ya antara yang seharusnya dengan yang kondisi saat ini ya. Nah, latar belakang masalah ini harus sifatnya pertama dia harus visible. Artinya kalau kita nanti ingin lakukan atau menjawab masalah tersebut, apakah penelitian yang kita lakukan ini cukup bisa dikerjakan, misalnya dari segi dana ya, peralatan yang ada, jumlah sampelnya, dan sebagainya. Penelitian tersebut harus bisa visible, artinya memang memungkinkan untuk dikerjakan oleh kita. Kemudian harus menarik tentunya ya. Jadi kalau tidak menarik tentunya kita tidak bersemangat untuk mengerjakannya. Kemudian mungkin nanti setelah penelitian itu dikerjakan mungkin tidak banyak orang yang mengambil manfaat dari penelitian yang Anda lakukan ya. Kemudian berikutnya harus novel, ya, artinya terbaru begitu ya. Artinya menimbulkan sesuatu yang baru. Tapi untuk S1 biasanya tidak terlalu novel sekali, mungkin tidak bermasalah. Misalnya kita akan melakukan rekayasa di metodenya nanti ya, atau ada sesuatu yang kira-kira kita modifikasi begitu ya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Tapi kalau Anda mengambil PhD atau S3 tentunya Anda harus melakukan satu penelitian yang betul-betul novel ya. Kemudian harus juga dia penelitian tersebut sesuai dengan etis ya yang berlaku. Nah, biasanya dalam melakukan penelitian, apalagi penelitian eksperimental, ini harus ada izin etis ya. Kemudian tentunya penelitian tersebut harus relevan ya dengan kondisi keilmuan yang ada saat ini. Nah, itulah syarat-syarat dari bagaimana Anda membuat satu latar belakang dari penelitian yang akan Anda lakukan. Nah, bagaimana kita menemukan sumber masalahnya tadi? Nah, sumber masalah ini bisa ditemukan dari berbagai macam sumber ya. Pertama misalnya dari bahan diskusi. Mungkin Anda sering berdiskusi dengan expert ya, dengan dosen ya, dan sebagainya ya. Nah, sumber masalah juga kadang-kadang bisa kita temukan dari kepustakaan. Misalnya Anda sering membaca jurnal ya, Anda bisa bagaimana mencari permasalahan-permasalahan yang ada di jurnal. Terutama jika Anda membaca tentang meta-analisis ataupun studi literatur, di sana biasanya banyak sekali hal-hal yang mungkin sudah diterapkan, tapi mungkin masih ada gap untuk kita bisa lakukan satu penelitian. Kemudian bisa juga kita dapatkan dari sumber non-ilmiah, misalnya dari sumber-sumber yang mungkin tidak sifatnya ilmiah begitu ya. Jadi wacana-wacana yang ada di masyarakat dan sebagainya itu kadang-kadang menarik juga untuk kita teliti ya. Kemudian sumber masalah juga bisa didapatkan dari pendapat pakar ya dan pengalaman kita sehari-hari gitu ya. Jadi untuk menemukan sumber masalah ini sebenarnya bukan sesuatu yang sulit. Nah, kemudian di bab 1 biasanya juga ada latar belakang masalah. Bagaimana membuat suatu latar belakang masalah? Biasanya pertama ada justifikasi atau pembenaran ya. Nah, di sana biasanya kita jelaskan seberapa besar masalahnya ya. Kemudian waktunya ya, apakah masih berlangsung saat ini atau bagaimana ya. Kemudian area geografiknya, misalnya
di kota tertentu ya atau di daerah tertentu. Kemudian karakteristik masyarakat yang terkena ya bila ini berhubungan dengan masyarakat ya. Kemudian penyebab masalah ya. Kemudian latar belakang masalah juga harus kita buat pertanyaan alternatif pemecah masalahnya ya. Kemudian alternatif pemecah masalahnya kan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kajian pustaka dan diskusi dengan para ahli. Jadi artinya ini merupakan satu sesuatu yang harus kita kaji begitu ya dalam membuat satu latar belakang masalah, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian adalah pekerjaan otak dan sebagian besar dilakukan di perpustakaan, bukan sekedar pekerjaan teknis di lapangan ataupun di laboratorium ya. Nah, kemudian setelah latar belakang masalah, Anda membuat satu rumusan masalah. Nah, biasanya rumusan masalah ini kita buat dalam kalimat yang interrogatif gitu ya. Kemudian khas tidak bermakna ganda. Misalnya, apakah penambahan obat A berhubungan dengan peningkatan curah jantung ya. Jadi curah jantung ini kan satu yang spesifik, parameternya jelas ya kalau curah jantung itu ya. Nah, bila banyak pertanyaan harus dibuat satu persatu. Misalnya, apakah pemberian kalium intravena menurunkan tekanan darah? Kemudian pertanyaan kedua, apakah pemberian kalium intravena mempercepat laju nadi? Kemudian yang ketiga, apakah pemberian kalium intravena berpengaruh terhadap miokardium? Jadi ini tidak boleh disatukan. Misalnya Anda membuat apakah pemberian kalium intravena menurunkan tekanan darah, mempercepat laju nadi dan berpengaruh terhadap miokardium ya. Jadi ini memang harus dipisah seperti yang saya contohkan. Kenapa begitu? Karena nanti mungkin di dalam uji hipotesisnya itu akan berbeda-beda begitu ya. Nah, di bab 1 biasanya juga ada hipotesis. Kita jelaskan hipotesis. Hipotesisnya adalah pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang harus diuji validitasnya secara empiris ya. Jadi hipotesis dinyatakan dalam kalimat deklaratif ya. Mempunyai landasan teori yang kuat, kemudian menyatakan hubungan antar variabel, kemudian memungkinkan diuji secara empiris, harus bersifat khas dan menggambarkan sesuatu yang kita teliti ya, dikemukakan sebelum penelitian dimulai. Ini contohnya adalah pemberian kalium intravena dapat menurunkan tekanan darah. Jadi satu kalimat deklaratif ya, tapi ini juga ada sumbernya tentunya, bukan tebak-tebakan begitu ya. Nah, apakah semua penelitian membutuhkan hipotesis ya? Jadi tidak semua penelitian itu membutuhkan hipotesis. Jadi penelitian-penelitian yang sifatnya deskriptif ya terkadang tidak membutuhkan satu hipotesis. Nah, kemudian di bab 1 juga kita membuat satu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini ada yang terdiri dari tujuan umum atau tujuan khusus ya. Nah, tujuan umum dinyatakan secara kategoris ya, tujuan akhir penelitian mengacu aspek yang lebih luas ya, jangka panjang dalam penelitian. Sedangkan tujuan khusus ini biasanya disebutkan jelas dan tajam, diukur, dinilai, dan diperoleh. Ya, jadi spesifiknya itu apa? Misalnya kalau saya ambil contoh, kita ingin meneliti khasiat dari lebah madu ya terhadap pembuluh darah. Jadi secara umumnya kita ya hanya mengetahui khasiatnya. Namun secara khususnya kita mau tahu misalnya dosisnya ya berapa. Jadi memang secara spesifik. Kemudian efeknya itu apa sebenarnya yang terjadi. Nah, jadi memang kalau khusus ini ya tentunya lebih spesifik di sini. Nah, di bab 1 juga kita menuliskan tentang manfaat penelitian. Ini bisa ditinjau dari berbagai macam aspek ya, dari akademis dan pelayanan masyarakat misalnya ya, pengembangan penelitian dan ilmiah. Nah, manfaat penelitian sendiri itu kadang-kadang bisa diterapkan secara langsung, terutama pada penelitian klinis, dan ada juga penelitian-penelitian yang belum bisa langsung diterapkan ya. Nah, misalnya ini pada penelitian biomedik ya, di mana ini pada tahap preklinis biasanya ya, dan masih membutuhkan banyak penelitian lagi dan perlu dia lakukan satu uji klinis ya. Nah, tadi itu bab 1 ya, isinya tentang pendahuluan apa-apa saja sudah saya jelaskan. Kemudian kita masuk ke bab 2. Nah, bab 2 ini tentang tinjauan pustaka biasanya ya. Nah, tinjauan pustaka ini tujuan komprehensif terhadap yang diteliti dan hubungan antar variabel. Jadi memang di situ kita jelaskan kira-kira apa saja yang berhubungannya ya. Misalnya ada meneliti tentang khasiat dari lebah madu tadi terhadap penurunan tekanan darah. Tentunya di sini Anda bercerita tentang bagaimana lebah madu tersebut ya, bagaimana tentang tekanan darah dan sebagainya, kemudian bagaimana hubungannya ya. Kemudian tentunya tinjauan pustaka ini harus kita menggunakan 5 tahun terakhir ya. Jadi artinya
literatur yang Anda baca itu adalah literatur yang boleh kita anggap sebagai literatur yang up to date begitu ya, atau mutakhir. Kemudian teknik penulisan harus diperhatikan ya. Jadi artinya di dalam penulisan karya tulis ilmiah tersebut harus sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah di tempat Anda masing-masing. Kemudian tentunya di sini perlu ditelaah berulang-ulang ya. Jika Anda kesulitan untuk menelaahnya sendiri, Anda bisa meminta bantuan mungkin dari teman Anda untuk membaca tentang tinjauan pustaka yang Anda buat ya, sehingga Anda mendapatkan hasil yang lebih maksimal begitu. Nah, masuk kita ke bab 3. Bab 3 ini isinya tentang metodologi ya. Jadi metode penelitian, bagaimana Anda membuat satu penelitian tersebut. Pertama, di sini Anda menuliskan bagaimana desain penelitian Anda. Apakah penelitian Anda itu adalah penelitian yang observasional ya atau eksperimental ya. Nah, di observasional juga ada yang kita sebut dengan cross sectional ya, cohort atau case control ya. Nah, kemudian di situ juga Anda membuat tempat penelitian Anda. Jadi harus dijelaskan, disebutkan tempat dan waktu penelitian ya. Kemudian populasi yang Anda gunakan ya, populasi target dan populasi terjangkau. Nah, ini akan saya jelaskan di video saya berikutnya nanti tentang bagaimana sampel penelitian ya. Kemudian sampel dan cara pemilihan sampel. Jadi sampel adalah subjek populasi yang diteliti dan Anda sebutkan bagaimana cara Anda memilih sampel tadi ya. Misalnya apakah simple random sampling ya atau yang bagaimana. Jadi di situ Anda jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian bagaimana estimasi besar sampel ya. Jadi besar sampel ini kadang-kadang harus kita hitung ya sehingga bisa memenuhi tingkat kepercayaan ya, atau data yang Anda peroleh itu bisa dipercaya begitu ya dengan jumlah sampel yang memadai. Nah, di sini ada rumus-rumus. Kemudian Anda juga jelaskan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi dari sampel yang akan Anda gunakan. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian pada populasi target dan pada populasi terjangkau. Jadi sampel kadang-kadang kita bilang dengan subjek ya. Jadi memang kalau bahasa jurnal lebih banyak mereka menyebutnya adalah subjek ya, penelitian. Kemudian kriteria eksklusi terdapat keadaan atau penyakit lain yang mengganggu pengukuran atau interpretasi. Kemudian terdapat keadaan yang mengganggu kemampuan laksanaan dari subjek penelitian tersebut. Kemudian bisa juga karena hambatan etis. Kemudian subjek menolak berpartisipasi. Nah, kesalahan elementer yang cukup sering terjadi adalah menyebut dan dalam kriteria eksklusi hal-hal yang memang tidak masuk dalam kriteria eksklusi. Ini saya kasih contoh, misalnya kriteria inklusi pasien pertusis berusia di bawah 1 tahun. Kriteria eksklusinya pasien pertusis berusia di atas 1 tahun. Jadi bukan seperti itu menuliskan kriteria eksklusi dan inklusi dan eksklusi ya. Jadi di sini nampak bahwa penulisnya ini kurang cerdas. Ya. Jadi jangan menuliskan bertolak belakang begitu ya dengan kriteria inklusinya ya. Nah, selanjutnya biasanya bisa masuk di bab 3 ataupun bisa di bab tersebut itu adalah persetujuan setelah penjelasan atau kita sebut dengan informed consent. Ini terutama dilakukan pada penelitian-penelitian yang sifatnya adalah eksperimental begitu ya, artinya kita memberikan satu intervensi terhadap subjek penelitian ya. Jadi penelitian dengan melakukan intervensi terhadap subjek penelitian baik itu manusia maupun hewan itu terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan ya. Nah, kemudian di bab 3 kita juga biasanya mengidentifikasi dari variabel. Jadi variabel-variabel ini adalah apa yang diteliti begitu ya. Ini misalnya contohnya adalah hubungan antara kebiasaan minum kopi dan penyakit jantung koroner. Jadi kebiasaan minum kopi dan penyakit jantung koroner itu adalah variabel penelitian atau apa yang diteliti. Nah, variabel penelitian sendiri kalau kita baca literatur itu ada variabel bebas atau kita sebut dengan independen prediktor ya, atau resiko atau kausa. Jadi ini adalah bila berubah akan menyebabkan perubahan dari variabel lain ya. Nah, variabel yang akan berubah itu adalah biasanya variabel yang yang dependen, yang tergantung begitu ya. Nah, variabel dependen sendiri atau variabel tergantung itu adalah efek atau hasil ya, atau respon. Nah, variabel yang berubah akibat perubahan dari variabel bebas. Nah, ada juga variabel perancu atau compounding ya. Jadi variabel yang berhubungan dengan
variabel bebas dan terikat tapi bukan variabel antara. Contohnya ini ya, misalnya hubungan antara kebiasaan minum kopi dengan penyakit jantung koroner. Nah, variabel pelacurnya adalah merokok ya. Jadi kadang-kadang orang yang minum kopi biasanya juga merokok. Itu merokok juga bisa menyebabkan penyakit jantung koroner begitu. Jadi ini adalah satu variabel perancu. Ya. Jadi mungkin orang-orang yang merokok ini mungkin nanti Anda perlu lakukan sesuatu ya, kebijakan dalam penelitian Anda. Apakah dia dieksklusikan atau bagaimana? Itu nanti terserah Anda ya. Nah, kemudian di dalam identifikasi variabel, biasanya kita juga akan melakukan identifikasi terhadap jenisnya ya, jenis dari variabel tersebut. Apakah variabel tersebut berbentuk angka-angka ya atau kategorik ya? Jadi numerik atau kategorik. Nah, numerik ini biasanya ada dibagi dua lagi, ada yang interval dan rasio ya. Nah, kalau interval itu tidak ada nilai nol alamiahnya, ya, misalnya suhu ya, nah, inteligensi ya, itu tidak ada nilai nol alamiah, tidak ada yang suhu nol, itu tidak ada ya, betul-betul nol ya. Kemudian kalau yang rasio itu ada nilai alamiahnya, misalnya berat badan ya, tidak ada berat badan ya, kadar ureum ya itu nol, penghasilan Anda itu biasa ada nol alamiahnya. Kemudian untuk kategori yang kategorik ya, variabel kategorik itu ada nominal dan ordinal. Kalau nominal ini contohnya adalah jenis kelamin, agama ya. Jadi tidak ada tingkatan ya. Sedangkan ordinal itu ada tingkatannya, misalnya derajat penyakit ya, ringan, sedang, parah itu adalah ordinal namanya ya. Nah, untuk apa kita identifikasi dari jenis dari variabelnya? Karena nanti dalam uji hipotesis biasanya kita menggunakan rumus-rumus berdasarkan bentuk dari variabelnya, apakah variabel numerik maupun kategorik ya. Ini akan sangat berbeda sekali. Jadi Anda perlu untuk mengenal variabel yang akan gunakan itu adalah apakah dia numerik ataupun kategorik ya. Nah, di dalam bab 3 juga biasanya diungkapkan tentang definisi operasional ya. Nah, jadi definisi operasional ini mirip seperti terminologi. Jadi apa yang Anda nyatakan itu Anda jelaskan. Jadi semua konsep yang ada dalam penelitian harus dibuat batasan dalam istilah yang operasional agar tidak ada makna ganda dari istilah yang digunakan dalam penelitian tersebut. Ya, misalnya Anda menggunakan madu lebah ya. Jadi madu lebah di sini maksudnya madu apa gitu ya. Jadi Anda jelaskan. Jadi madu lebah ini mungkin hasil sekresi dari lebah yang bagaimana begitu. Jadi Anda sebutkan dengan spesifik seperti itu. Kemudian di bab 3 biasanya Anda juga menjelaskan tentang rencana pengolahan dan analisis datanya. Nah, data-data yang hasil pengukuran yang Anda dapatkan, ini bagaimana Anda mengolahnya sehingga data tersebut bisa diinterpretasikan ya. Misalnya Anda menggunakan aplikasi tertentu seperti Microsoft Excel atau Anda menggunakan SPSS atau yang lainnya. Di sini harus Anda jelaskan dengan detail ya, dan uji hipotesis apa yang akan Anda lakukan ya. Nah, kemudian kita masuk di bab di luar bab 3 itu adalah tentang daftar pustaka ya, biasanya di belakang. Nah, daftar pustaka ini harus disertakan dengan sistem yang dipilih dan dilakukan secara taat asas ya. Jadi dalam kita mengutip daftar pustaka itu ada berbagai macam metode ya, ada yang gaya Vancouver ya, atau dia AMA ya, dan sebagainya. Nah, biasanya kita sangat sekali dianjurkan untuk menggunakan aplikasi ya tentang pengutipan kepustakaan. Nah, aplikasi yang sering digunakan adalah Mendeley. Nah, akan saya buatkan di video saya berikutnya tentang bagaimana cara kita mengutip daftar pustaka dengan menggunakan aplikasi Mendeley ini. Jadi pastikan Anda subscribe ya dari channel saya ini. Nanti Anda akan dapatkan informasi bagaimana kita mengutip ya secara otomatis maupun secara manual ya. Nah, di bagian belakang biasanya ada tentang lampiran ya. Nah, disertakan semua yang relevan namun belum dicatat dalam badan proposal tadi. Nah, hal-hal yang biasanya sering dicantumkan itu tentang organisasi atau susunan peneliti ya, riwayat hidup peneliti termasuk publikasi ilmiah, rencana anggaran penelitian ya, jadwal pentahapan penelitian, naskah pada subjek penelitian, formulir persetujuan dari subjek penelitian, persetujuan dari komisi etik penelitian ya, rumus-rumus statistik ya, formulir atau kuesioner dan dummy table, dan lain-lain hal yang relevan yang belum ada di dalam badan penelitian biasanya kita masukkan di dalam bagian lampiran ya. Nah, kemudian ada juga bagian penutup ya. Bagian penutup ini isinya tentang rangkaian bagian usul penelitian tersebut harus berjalan mulus dan logis
serta terangkai dengan benang merah yang jelas ya. Nah, karena posisi usulan penelitian yang sangat strategis ya, jadi usulan penelitian ini sangat strategis, jadi memang itu harus dibuat dengan matang ya. Kenapa? Karena kalau sudah penelitiannya dimulai, itu memang sulit sekali kita untuk merubahnya di tengah jalan ya. Nah, kemudian karena penelitian pada dasarnya adalah aktivitas yang berdimensi universal, maka semua langkahnya harus mentaati aturan dan kelaziman yang berlaku secara universal. Oke? Nah, sumber saya ini berasal dari satu buku yang sangat bagus sekali dan memang sudah melegenda kalau menurut saya ya. Ini adalah buku tentang usulan penelitian dari Bapak Sudikdo ya, Sastro Asmoro, yang merupakan dokter anak dari FKUI yang memang sudah pakar sekali dalam membuat metode penelitian. Kemudian saya juga pernah menghadirinya ya. Jadi ini buku-bukunya perlu Anda baca ya, karena sangat bagus sekali untuk peneliti. Ini yang saya punya ini edisi 3 memang yang sudah agak lama, tahun 2010. Tentunya Anda bisa membaca di edisi-edisi yang terbaru, tapi kurang lebih mungkin isinya sama ya. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan pastikan bahwa begitu Anda mendapatkan judul penelitian, Anda disarankan segera untuk menyusun proposal penelitian sehingga Anda bisa kalau Anda sudah selesaikan proposal penelitian, itu sebenarnya 60% penelitian Anda sudah selesai. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.